agak hujan teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat di sini ada tong sampah hijau dan abu-abu. Yang abu-abu ini untuk general waste atau untuk sampah yang nggak bisa didaur ulang, sementara ini untuk daur ulang. Oke. Oke teman-teman, jadi ini adalah kompos aku ya. Oke, jadi ya ini di kebun sayur ya. Nah, jadi ini kotoran kudanya kita tambahin begitu. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ceriaku. Jadi aku buat video ini request dari salah satu follower aku di Instagram yang meminta aku untuk membuat video khusus bagaimana aku membuat kompos ya. Jadi apakah sisa sampah dapur seperti sayur dan kulit buah atau lain sebagainya itu harus dipotong-potong dulu atau gimana? Oke. Good request ya. Jadi sekalian aku akan share dengan kalian. Jadi beginilah cara aku buat kompos ya teman-teman. Jadi semua sisa sampah dapur. Jadi sampah dapur tuh bisa dari sayuran, buah-buahan, tapi bukan sisa makanan seperti sisa nasi gitu ya. Aku nggak pernah pakai itu. Jadi aku pakainya yang green waste ya. Jadi dari tanaman, jadi sayur dan buah-buahan nggak aku potong-potong lagi. Jadi umpamanya sisanya segini ya udah gitu aja gitu. Nanti tinggal aku taruh di kompos aku di belakang rumah. Kalau kalian di Indonesia teman-teman, kalian nggak punya lahan luas. Kalau kalian punya lahan luas, kalian bisa buat jurang ya untuk ngebuang sisa-sisa sampah dapur yang green waste ya, yang dari tanaman, sayuran atau buah-buahan ya. Dan sebaiknya kalian kasih tutup supaya nggak dilalerin gitu kan, karena di Indonesia kan cenderung cuacanya panas. Kalau di sini karena cuacanya cenderung dingin, kita nggak tutup. Jadi oke kalau di sini karena cuacanya dingin, jadi nggak lalat-lalat gitu. Apalagi kita cuman buangnya green waste atau dari sayuran dan buah-buahan. Jadi nggak sisa makanan seperti nasi, kentang yang udah direbus kayak gitu-gitu. Kulit kentang, kulit wortel iya gitu teman-teman ya. Oke, kemudian request yang kedua adalah untuk sharing bagaimana pemisahan sampah di Inggris ya, karena aku berada di Inggris. Jadi di Inggris memang sampahnya itu dipisah gitu. Jadi sampah daur ulang, segala macam plastik, kemudian sampah kayak sisa makanan itu ada sendiri. Kemudian sampah general waste, jadi kayak semacam plastik tetapi tidak bisa untuk daur ulang gitu. Jadi generally itu buat dibuang kayak gitu, itu ada sendiri. Jadi kita di sini ada 3 macam tempat sampah ya. Cuman yang kita pakai hanya 2. Yang satu lagi itu kan khusus sisa makanan, kayak sisa nasi, sisa kentang rebus, kayak gitu-gitu. Itu kita nggak pakai karena kita masak nggak pernah sisa. Istilahnya kalau kita masak pas gitu. Kalau sisa dikit pun paling kayak nasi itu bisa kasih ke ayam, kayak gitu teman-teman. Oke. So ya, request pertama, ntar aku lanjut, aku buangnya di perkomposan di belakang rumahku sana. Kemudian untuk daur ulang, segala macam plastik yang bisa didaur ulang
Jadi aku nggak langsung karena bentar ya, aku ambil ini. Jadi karena tong sampah aku itu di depan rumah sana, jadi semuanya aku taruh di plastik dulu gitu. Jadi kayak gini bungkus plastik kopi, terus bungkusnya buah-buahan, ini bungkusnya blueberry, kemudian bungkusnya jamur. Ya, jadi bungkus-bungkusan, kemudian juga kertas penggulung tisu kayak gitu-gitu tuh semuanya masuk sini. Nanti aku taruh di tong sampah di luar. Jadi ada dua warna, jadi warna abu-abu dan warna hijau. Nah, biar lebih jelas, ayo kita keluar rumah. Agak hujan teman-teman, jadi ya kalian bisa lihat di sini ada tong sampah hijau dan abu-abu. Yang abu-abu ini untuk general waste atau untuk sampah yang nggak bisa didaur ulang, sementara yang ini untuk daur ulang. Oke. Jadi ini tadi yang sudah aku kumpulin tuh tinggal dimasukin aja. Itu. Ya ditaruh aja gitu, karena ini kan istilahnya cuman plastik-plastik nggak kotor ya, jadi selalu bersih. Nah kalau ini wajib harus ditaruh di plastik, tapi masih kosong sekarang, belum ada isinya, karena kan ini baru hari Selasa teman-teman. Nah nanti setiap daerah itu punya waktu yang berbeda kapan mereka ngambilnya gitu. Kalau aku di sini setiap hari Senin pagi ya jam 10 gitu mereka udah kosongin gitu teman-teman ya. Jadi semoga lebih jelas tentang pembagian sampah di UK. Dan ya kalian ada yang nonton dulu aku pernah bawa sampah kita ke tempat pembuangan sampah. Ya waktu itu masih bisa. Jadi kalau sampah kita banyak kayak habis ada pesta kayak gitu-gitu kan banyak sampah, itu biasanya kita nggak nunggu seminggu sekali, tetapi kita bawa ke pembuangan sampah sendiri. Sekarang udah nggak boleh teman-teman, jadi harus nunggu aja mereka ngambilnya ke sini gitu. Jadi kita udah nggak boleh ke sana. Boleh sih tetapi harus bayar gitu. Nah sementara ini gratis, tapi bukan gratis ya, kita setiap bulan itu kita kena pajak kan ya, pajak lokal namanya council tax, itu sekitar 200 pound sebulan ya. Jadi itu termasuk servis untuk ngoleksi ini ya, ngambil sampahnya setiap Senin gitu. Setiap daerah beda-beda ya hari dan jamnya itu. Kebetulan di tempat aku hari Senin jam 10 pagi gitu. Oke. Kalau tadi itu mengenai sampah general waste dan juga daur ulang, sekarang dengan yang namanya sampah gelas atau botol ya. Oke, jadi aku sedang di depan wood store atau tempat penyimpanan kayu bakar. Nah, untuk sampah botol ya, di sini ada dua macam, dipisahin. Botol yang warna bening dan botol yang warna hijau gitu. Nah, pembuangannya kita nggak ada sampahnya, nggak ada tempatnya, maksudnya ya nggak ada tong sampahnya, tetapi kita akan pisahin sendiri dan nanti kita akan bawa ke tempat yang menyediakan pembuangan botol. Kalau di tempat kita disediakan di Tesco, supermarket terbesar di sini, cuma 2 menit dari rumah kita. Jadi di situ ada tempat atau box untuk membuang yang namanya sampah botol ya. Yang hijau itu kotaknya beda, kemudian yang bening kotaknya beda, dan yang warna-warni itu nanti beda lagi gitu. Jadi ada 3 macam warna daripada
sampah botol atau gelas atau kaca ya. Oke, kemudian satu sampah lagi ntar ya. Oke teman-teman, satu sampah lagi, itu kecil ya, kecil banget, tapi kita nggak pernah pakai karena kita masaknya nggak pernah sisa. Kalaupun sisa tuh paling semangkok gitu bisa buat makanan ayamku. Jadi biasanya ini untuk sisa makanan, jadi makanan yang sudah diolah seperti nasi goreng, mie goreng, atau mashed potato dan lain sebagainya, itu taruhnya di sini. Nanti juga koleksinya sama ya, bareng kalau di sini hari Senin gitu. Setiap daerah beda-beda harinya. Oke deh teman-teman, semoga vlognya sudah mewakili request salah satu follower aku. Jadi semoga kalian paham. Ya, jadi teman-teman begitulah ya cara bikin kompos. Tinggal ditumpuk aja setiap kali buang sampah. Lalu kenapa aku ada dua tempat kompos di sini? Jadi yang ini itu masih dalam proses, kemudian yang ini juga dalam proses, cuman dia bagian yang lebih gede-gede gitu. Kalau ini kayak sayuran, kulit buah-buahan. Nah, kalau yang di sana lebih ke sisa dari berkebun ya. Jadi kayak ini kan kita beberes kebun sayur, jadi batang-batang kayak gini kita akan buang ke sana. Dan apakah dipotong-potong? Enggak sih, kalau kita enggak potong-potong karena dia akan melalui prosesnya sendiri. Kemudian kira-kira berapa lama sih bisa dipakai komposnya? Kalau dari pengalaman pribadi aku di sini, karena kita di sini 4 musim ya, jadi minimal tuh 6 bulan prosesnya. Jadi dari tahun yang kemarin itu tahun ini baru bisa dipakai kayak gitu. Kalau di Indonesia kayaknya lebih cepat prosesnya karena lebih panas. Kalau di sini kayak musim dingin kayak gini, dia kan istilahnya proses pembusukannya itu lebih lama gitu. Nanti di musim semi yang ini udah bisa dipakai, yang itu belum. Jadi dipakainya itu nanti kita akan shift atau kita akan balik, kita ambil bagian bawahnya yang udah ready. Nanti aku akan tunjukin ke kalian ya. Oke, kalau kalian banyak kenapa ini berada di luar? Karena ini masih ada daunnya, memang sengaja aku biarkan. Jadi nanti ayamku si Lili tinggal satu kan, ayamku tuh nanti matokin dia gitu. Setelah dia patokin baru aku masukin ke sana. Oke teman-teman, jadi ini adalah kompos aku ya. Jadi aku mau liatin ke kalian. Ini kalian sudah bisa melihat ada yang menghitam. Nah, yang menghitam ini ya, aku ambil sini. Nah, ini nih nanti udah bisa dipakai untuk pupuk ya. Maaf ada suara ayamku. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk pupuk. Ini cukup ditambahin sedikit aja pada tiap tanaman gitu teman-teman ya, atau dicampur dengan media tanamnya gitu. Dan ini sangat bagus daripada pupuk kimia gitu. Ini bisa buat bunga ataupun buat sayuran sama ya. Nanti dia sangat subur banget gitu. Oke, semoga lebih jelas. Itu Lili ada di sana. Jadi kenapa belum beli ayam lagi? Karena masih musim dingin, ya udahlah nanti aja di awal musim semi ya, di bulan Maret April gitu nanti kita beli lagi. Tapi nggak banyak juga, paling beli 2 atau 3 lagi teman-teman, karena ya kita akan pindah ke Indonesia ya. Kita kan nggak tahu nanti pembelinya itu mau punya ayam apa enggak gitu. Kalau kita belinya banyak kan nanti susah ngasihnya ke siapa. Kalau cuman 3 atau 4 itu nanti gampang, ada temanku up the road gitu yang suka ayam. Gitu. Sekarang aku mau nunjukin kebun sayur aku teman-teman ya.
Nah, tuh kalau kemarin aku lagi beberes, suami aku yang beberes maksudnya, kan aku bilang pasti nanti akan ditambahkan media kotoran kuda, dan ini kotoran kudanya sudah ada. Suami aku dari tadi udah ngangkutin dari peternakan tetangga ya. Coba aku cek apakah suami aku masih di sini atau udah balik ke peternakan. Karena aku nggak mau ikut ini karena agak hujan. Tadinya aku sih mau ikut. Oh, mobilnya di sini teman-teman, itu mobilnya suami aku. Oke, jadi ya ini di kebun sayur ya. Nah, jadi ini kotoran kudanya kita tambahin begitu, nanti akan dicampur dengan baik. Nah, sehingga ini kan masih bulan Januari, Februari, nanti bulan Maret udah siap untuk ditanami gitu. Kemudian kemarin yang pinggirannya rusak ya, bagian sini tuh kayunya yang rusak di situ sudah diperbaiki. Itu teman-teman ya. Jadi oke deh, kita udah siap nih untuk berkebunnya. Tapi sayang Hai Lili, masih Januari, Februari, Maret tuh, Maret pertengahan gitu baru bisa beraktivitas yang asik di kebun teman-teman. Kalau sekarang ya masih ada, masih hujan, tanaman apapun tuh masih bobok kayak gitu. Oke deh teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga memperjelas kalian bagaimana di sini memilah atau memisahkan sampah, kemudian bagaimana cara bikin kompos. Dan untuk kalian yang berada di Indonesia ya, kalau mau bikin kompos, kalau kalian nggak punya lahan, kalian bisa beli kompos bak atau tempat atau tas gitu, semacam tas khusus untuk pembuangan sampah, sampah dapur maksudnya, untuk perkomposan gitu. Itu kalian bisa beli di Shopee ya, nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi aku cek sih, jadi aku nggak tahu siapa yang jual juga, aku nggak di endorse juga, cuman aku cek, kasih kalian link supaya kalian bisa ngecek sendiri bahwa oh bisa beli di Shopee juga kalau mau bikin kompos sendiri. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.